Hello guys, welcome back to my channel, Pacikas Nama Mukas. Dan hari ini gue bakal bahas pembunuhan berantai paling kejam dan sadis dalam sejarah guys. Penasaran kan gimana? Oke, kita lanjut. Pembunuh berantai adalah makhluk yang paling kejam dan gila guys, yang pernah berkeliaran di dunia. Mereka nggak akan pernah puas tuh dengan hanya atau satu korban saja. Mereka pasti mencari dan memangsa korban-korban berikutnya di peristiwa-peristiwa selanjutnya guys. Dan motif mereka tuh juga berbeda-beda guys. Mulai dari kelainan seksual, perampok, penculikan, dan juga gangguan kejiwaan. Oke guys, kita langsung aja ke pembunuh berantai yang pertama, yaitu seorang pria bernama Albert Fish yang terobsesi dengan hubungan seksual sadis masokis. Buat kalian yang belum tahu masokis adalah kelainan seksual yang berbahaya, di mana penderitanya menjadikan kekerasan sebagai sumber kepuasan seksual guys. Si Albert Fish ini lahir pada 19 Mei 1870 di Washington DC, Amerika Serikat. Ia merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Albert tumbuh dalam keadaan keluarga yang hampir semua anggotanya memiliki riwayat penyakit kejiwaan. Mulai dari ibunya si Albert Fish ini yang memiliki gangguan kejiwaan yang sering membuatnya berhalusinasi guys. Sementara 2 orang kakaknya yang pernah masuk rumah sakit karena gangguan kejiwaan. Nah, setelah ayahnya meninggal, si Albert Fish ini dimasukkan ke dalam panti asuhan. Nah, di dalam panti asuhan itu, ia sering mendapatkan penyiksaan dan kekerasan. Namun anehnya, hal itu malah membuatnya senang dan menikmati kekerasan serta penyiksaan tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1880, setelah ibunya mendapatkan pekerjaan yang layak, si Albert ini kembali dibawa tinggal bersama ibunya guys. Selama masa remajanya, si Albert ini tumbuh menjadi seseorang yang suka sama jenis alias homo guys. Dia senang tuh ngeliat laki-laki atau pria yang telanjang. Ditambah lagi, ia juga suka mengikuti beberapa klub aneh seperti klub pencinta seks sadis masokis dan juga klub peminum urin serta pemakan kotoran manusia. Dan hal ini membuat ibunya tuh khawatir dan akhirnya menikahkan paksa si Albert ini dengan seorang wanita bernama Anna Mary dan akhirnya memiliki 6 orang anak guys. Nah, tapi setelah menikah dan akhirnya memiliki 6 orang anak, sepertinya Albert Fish ini belum pernah puas guys dengan hasratnya yang belum pernah terpenuhi. Dan akhirnya dirinya itu melakukan pembunuhan-pembunuhan sadis. Dengan kebanyakan korbannya adalah laki-laki bahkan anak-anak. Nah, korban pertamanya itu adalah seorang remaja 19 tahun yang bernama Thomas Whedon. Si Albert ini bawa Thomas ke sebuah gudang tua dan memaksanya untuk hubungan seksual sadis masokis. Nah, di sana itu Albert memotong alat kelamin Thomas menjadi 2 bagian, lalu menyiramkan cairan asam ke tubuh Thomas dan akhirnya meninggalkan jasadnya begitu saja. Nah, setelah itu pada tahun 1917, si Albert Fish ini ditinggal sama sang istri yang memutuskan untuk menikah dengan laki-laki lain. Si Albert Fish ini ditinggal bersama ke-6 anaknya guys. Dan lebih gila lagi setelah ditinggalkan istrinya ini, ia kerap melakukan hal-hal aneh seperti membungkus dirinya dengan karpet, menusukkan jarum ke selangkangan dan perutnya. Bahkan Albert juga kerap meminta anak-anaknya untuk memukuli bokongnya guys. Ia juga sering menyajikan daging mentah sebagai hidangan makan malam. Nah, setelah itu guys, si Albert ini semakin lepas kendali yang akhirnya membunuh beberapa anak kecil lagi guys. Kebanyakan berasal dari ras kulit gelap, yang menurutnya tidak akan ada yang sedih jika mereka menghilang. Ini orang rasis juga sih. Ia kemudian membayar beberapa orang untuk menangkap anak-anak untuk disiksa dan dimutilasi. Nah, menurut si Albert Fish ini, bisikan Tuhanlah yang memerintahkannya untuk menyiksa dan membunuh anak kecil lebih banyak lagi. Pembunuhan paling kejam dan tragis yang pernah dilakukan sama si Albert Fish ini adalah pembunuhan kepada seorang anak laki-laki yang berumur 4 tahun, yang bernama Billy Gaffney guys. Si Albert ini membawa Billy ke sebuah rumah kosong di daerah Rick F. Kemudian melepas bajunya, mengikat tangan dan kakinya, lalu menyumpalkan mulutnya dengan selembaran lap kain kotor guys. Lalu ia mencabuki si Billy dari belakang dengan menggunakan ikat pinggang hingga darah segar mengalir dari anak itu. Albert juga memotong telinga, hidung dan menyayat wajah Billy dari kuping kanan hingga kuping kirinya. Ia juga mencungkil bola matanya. Dan yang lebih sadis lagi, si Albert ini juga menghisap darah yang keluar dari tubuhnya si Billy. Setelah tewas, si Albert kemudian memotong-motong tubuh Billy alias dimutilasi dan juga memasukkannya ke dalam karung berisikan batu-batuan, lalu membuangnya di sebuah kolam berlumpur di kawasan North Beach. Nah, hal gila lain yang pernah dilakukan sama si Albert Fish ini ialah mengirimkan surat kepada seorang ibu dari salah seorang korbannya guys, yakni Grace Budd yang berusia 10 tahun. Surat itu merincikan bagaimana ia memikat gadis kecil tersebut, kemudian mencekiknya dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian untuk dimakan selama 9 hari. Nah, dan pada akhirnya si Albert Fish ini ditangkap guys pada tanggal 13 Desember tahun 1934. Dan setelah itu, ia melewati persidangan yang memakan waktu hingga 10 hari. Yang akhirnya, si Albert Fish ini dinyatakan waras dan bersalah. Ia pun dijatuhkan hukuman mati dengan kursi listrik, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari tahun 1936.
Kita langsung ke pembunuh berantai yang kedua aja guys, yaitu Ted Bundy. Ted Bundy ini lahir di Burlington, Vermont pada tanggal 24 November tahun 1946. Ted Bundy ini anak di luar nikah guys, dan karena ibunya malu, terpaksa ibunya merahasiakan bahwa si Ted ini adalah anaknya. Ibunya pun membawa Ted ini ke rumah orang tuanya di Philadelphia, dan Ted dibesarkan sebagai anak angkat dari kakek dan neneknya. Ted diberitahu bahwa ibunya Louise adalah saudara perempuannya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Ted dan ibunya pun pindah ke Tacoma, Washington DC, Amerika Serikat. Dan ibunya pun menikahi seorang pria bernama Johnny. Ted ini dibesarkan di keluarga kelas buruh. Dan Ted sudah menunjukkan rasa ketertarikan mengerikan pada usia dini. Saat ia berumur 3 tahun, Ted telah menunjukkan rasa ketertarikan terhadap pisau. Dan saat Ted ini sudah mulai memasuki sekolah, Ted dikenal sebagai anak yang pemalu namun cerdas. Ia mendapatkan nilai tinggi di pelajarannya, namun ia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Dan pada usia remaja, Ted mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia sering mengintip jendela orang lain, namun ia tidak pernah mencuri apapun. Ted Bundy ini tumbuh menjadi pribadi yang pendiam dan penyendiri guys. Namun, Ted berhasil menjadi pribadi yang menonjol di universitasnya. Hal ini dikarenakan parasnya yang tampan dan otaknya yang cerdas. Ted mendapatkan pacar pertamanya bernama Stephanie saat ia berkuliah di Universitas Washington pada tahun 1972. Namun sayang, percintaan mereka tidak berjalan mulus. Suatu hari Stephanie meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Ted Bundy yang sakit hati akhirnya terobsesi untuk menjadi orang kaya raya guys, dan ingin membuat Stephanie sakit hati. Akhirnya setelah lulus kuliah, ia terjun ke dunia politik dan menjadi juru kampanye karismatik untuk Partai Republik. Dan ketika dirinya sudah berhasil menjadi kaya raya, Ted akhirnya kembali menjalin hubungan dengan Stephanie, sampai ia berhasil meyakinkan perempuan itu untuk menikah dengan dirinya. Namun, di saat itu, Ted sengaja meninggalkan Stephanie, sama seperti yang dilakukan Stephanie pada dirinya dahulu. Setelah si Ted Bundy ini meninggalkan Stephanie, sepertinya sakit hatinya belum juga terpuaskan guys. Dan malah membuat si Ted ini semakin menjadi gila. Dan akhirnya dengan paras yang tampan, ia dengan mudah selalu berhasil mendapatkan wanita-wanita cantik ke dalam pelukannya. Tetapi sayang, wanita itu hanya menjadi pelampiasan dari dendam Ted kepada Stephanie. Dan benar saja, para wanita cantik yang dikencaninya itu rata-rata memiliki paras yang mirip dengan Stephanie. Cantik dan berambut panjang. Setelah mengencani dan menidurinya, Ted akan membunuh mereka dengan Dan akhirnya pada suatu hari, setelah salah satu korbannya berhasil lolos dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, Ted akhirnya berhasil ditangkap. Dan akhirnya diketahui bahwa Ted telah membunuh kurang lebih 30 orang wanita berambut panjang dan menyimpan 12 potongan kepala di apartemennya. Dan akhirnya setelah melewati persidangan, pada tanggal 24 Januari 1989, sekitar pukul 7 pagi, Ted ini dieksekusi mati dengan kursi listrik. Dan di luar penjara, di mana tempat si Ted Bundy ini dieksekusi mati, yaitu di Florida State Prison, banyak warga yang bersorak dengan kematian si Ted ini. Bahkan beberapa warga hingga menyalakan kembang api. Jasad si Ted ini kemudian dikremasi di Gainesville. I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them, and just tell. Oke guys, itu dia pembunuhan paling kejam dan sadis dalam sejarah. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. And see you in the next video.